Free Practice 1 IP Inggris baru saja selesai, dan hasilnya langsung menghadirkan kejutan. Lewis Hamilton berhasil menjadi pembalap tercepat di Silverstone, mengungguli Kimi Antonelli dan Charles Leclerc. Apakah ini pertanda Ferrari benar-benar siap bersaing, atau para rival masih menyimpan kecepatan mereka? Mari kita bahas. Sesi latihan bebas berlangsung selama 1 jam dengan seluruh tim memanfaatkan waktu yang sangat terbatas untuk memahami karakter mobil mereka di Silverstone. Berbeda dengan akhir pekan biasa, format sprint membuat setiap tim hanya memiliki 1 sesi latihan bebas. Itu berarti seluruh data yang mereka kumpulkan hari ini akan sangat berpengaruh terhadap performa pada sprint qualifying maupun sprint race. Di tengah kondisi seperti itu, Lewis Hamilton tampil sangat meyakinkan. Pembalap Ferrari tersebut berhasil mencatatkan waktu tercepat, yaitu 1 menit 29,260 detik. Catatan tersebut menempatkan Hamilton di posisi pertama sekaligus memberikan sinyal positif bahwa Ferrari datang ke Silverstone dengan paket mobil yang kompetitif. Yang membuat hasil ini semakin menarik adalah Hamilton tidak hanya unggul atas 1 atau 2 pembalap, tetapi mampu mengalahkan hampir seluruh kandidat juara musim ini. Menariknya, sebelum akhir pekan dimulai Hamilton juga menyebut IP Austria menjadi sebuah reality check bagi Ferrari. Ia tidak ingin timnya terlalu percaya diri dan berharap energi dari pendukung tuan rumah bisa memberikan tambahan performa di Silverstone. Melihat hasil FP1 hari ini, setidaknya harapan itu dimulai dengan cara yang sangat baik. Bagi Hamilton sendiri, Silverstone tentu bukan sirkuit biasa. Disinilah ia tumbuh sebagai idola publik Inggris. Disinilah ia meraih begitu banyak kemenangan. Dan disinilah setiap kali mengenakan helm, ia selalu mendapatkan dukungan luar biasa dari puluhan ribu penggemar yang memenuhi tribun. Tidak mengherankan apabila setiap kali Formula 1 kembali ke Silverstone, nama Lewis Hamilton selalu menjadi salah satu yang paling banyak diperbincangkan. Namun musim ini ada cerita yang berbeda. Kini Hamilton datang bersama Ferrari. Semua mata tertuju pada apakah kombinasi Hamilton dan Ferrari akhirnya mulai menunjukkan hasil yang selama ini ditunggu para penggemar. Melihat hasil FP1, setidaknya mereka sudah memulai akhir pekan dengan langkah yang sangat positif. Ferrari memberikan sinyal. Tidak hanya Hamilton yang tampil cepat. Rekan setimnya, Charles Leclerc, juga berhasil menyelesaikan sesi di posisi 3 besar. Artinya, 2 mobil Ferrari mampu bersaing di barisan depan. Hal seperti ini biasanya menjadi pertanda bahwa performa mobil memang cukup kompetitif, bukan hanya karena satu pembalap berhasil mencetak putaran yang bagus. Tentu saja masih terlalu dini untuk mengatakan Ferrari adalah tim tercepat. Namun jika melihat bagaimana kedua pembalap mereka mampu menjaga kecepatan sepanjang sesi, Ferrari tampaknya berhasil menemukan keseimbangan mobil yang cukup baik untuk karakter tikungan cepat Silverstone. Sirkuit ini terkenal dengan kombinasi tikungan berkecepatan tinggi seperti Maggotts, Becketts, dan Chopse. Mobil yang stabil saat melewati tikungan-tikungan tersebut biasanya akan memiliki keuntungan besar ketika memasuki sesi kualifikasi. Inilah alasan mengapa hasil FP1 hari ini mulai membuat banyak orang memberikan perhatian lebih kepada Ferrari. Walaupun demikian, latihan bebas tetaplah latihan bebas. Sebagian tim fokus mencari waktu tercepat. Sebagian lainnya lebih memilih mengumpulkan data penggunaan ban, konsumsi bahan bakar, hingga simulasi balapan. Karena itu, hasil akhir FP1 belum tentu menggambarkan kekuatan sesungguhnya dari setiap tim. Namun satu hal yang tidak bisa dibantah adalah Ferrari berhasil membuka akhir pekan dengan sangat baik. Dan itu tentu menjadi modal kepercayaan diri yang sangat penting bagi Lewis Hamilton maupun Charles Leclerc sebelum memasuki sesi sprint qualifying. Namun, jika ada satu nama yang paling mengejutkan setelah Lewis Hamilton, maka pembalap tersebut adalah Kimi Antonelli. Rookie Mercedes itu kembali menunjukkan bahwa performanya musim ini bukan sekadar keberuntungan. Di sesi latihan bebas kali ini, Antonelli berhasil mencatatkan waktu tercepat kedua, hanya terpaut sekitar 2/10 detik dari Hamilton. Ia bahkan mampu mengungguli sejumlah pembalap yang jauh lebih berpengalaman. Hasil tersebut semakin menegaskan mengapa Antonelli saat ini menjadi pemimpin klasemen sementara Formula 1. Meski usianya masih sangat muda, ia terus tampil tenang dan konsisten di hampir setiap akhir pekan balapan. Yang menarik, sebelum akhir pekan Silverstone dimulai, Lewis Hamilton sendiri sempat mengakui bahwa Antonelli dan Mercedes sedang berada dalam posisi yang sangat kuat dalam perebutan gelar musim ini. Hamilton bahkan mengatakan bahwa jarak poin yang dimiliki Antonelli membuat peluangnya mengejar gelar terasa sangat berat, meski ia tetap akan berusaha memaksimalkan setiap balapan yang tersisa. Melihat hasil FP1 hari ini, ucapan Hamilton itu seolah mendapat pembuktian. Mercedes memang belum menjadi yang tercepat, tetapi kecepatan Antonelli menunjukkan bahwa mereka tetap menjadi ancaman serius bagi Ferrari.
Kalau melihat daftar waktu secara keseluruhan, pertarungan antara Ferrari dan Mercedes terlihat sangat menarik. Ferrari menempatkan Lewis Hamilton di posisi pertama dan Charles Leclerc di posisi ketiga. Sementara Mercedes berhasil membawa Antonelli ke posisi kedua dan George Russell di posisi keempat. Empat besar dikuasai oleh dua tim yang sepanjang musim terus saling menekan dalam perebutan poin penting. Bagi Ferrari, hasil ini tentu menjadi modal kepercayaan diri. Namun mereka juga sadar bahwa pekerjaan belum selesai. Sprint weekend selalu menghadirkan tantangan yang berbeda. Hanya ada satu sesi latihan bebas sebelum langsung memasuki sprint qualifying. Artinya, jika ada perubahan cuaca atau kondisi lintasan berubah drastis, setiap tim harus mengambil keputusan dengan sangat cepat. Ferrari berhasil menempatkan Lewis Hamilton di posisi pertama dan Charles Leclerc di posisi ketiga. Di sisi lain, Mercedes membalas dengan menempatkan Kimi Antonelli di posisi kedua dan George Russell di posisi keempat. Empat besar hanya diisi oleh dua tim tersebut. Hasil ini tentu belum menentukan siapa yang akan menjadi favorit pada sprint qualifying nanti malam. Namun setidaknya, kedua tim menunjukkan bahwa mereka datang ke Silverstone dengan persiapan yang sangat baik. Bagi Ferrari, hasil ini menjadi angin segar setelah beberapa akhir pekan sebelumnya mereka belum mampu tampil sekuat yang diharapkan. Sebelum IP Inggris dimulai, Lewis Hamilton bahkan sempat mengatakan bahwa balapan di Austria menjadi reality check bagi Ferrari. Menurutnya, tim masih memiliki banyak pekerjaan rumah dan tidak boleh terlalu cepat merasa puas. Karena itu, mengawali akhir pekan di Silverstone dengan posisi pertama tentu menjadi langkah positif bagi tim asal Maranello tersebut. Namun Hamilton juga mengingatkan bahwa latihan bebas hanyalah awal dari sebuah akhir pekan balap. Ia menegaskan bahwa poin tidak dibagikan pada hari Jumat, sehingga fokus utama Ferrari adalah mempertahankan performa ketika memasuki sprint qualifying dan balapan utama. Kalimat itu menunjukkan bahwa Ferrari masih memilih untuk berhati-hati. Mereka sadar bahwa hasil latihan bebas seringkali belum menggambarkan kekuatan sebenarnya dari setiap tim. Di sisi lain, perhatian juga tertuju kepada Max Verstappen. Juara dunia tersebut hanya mengakhiri sesi di posisi ke-6. Hasil ini memang sedikit di luar kebiasaan jika dibandingkan dengan beberapa musim terakhir, ketika Red Bull sering langsung tampil kompetitif sejak sesi latihan pertama. Namun, bagi para penggemar Formula 1, situasi seperti ini sebenarnya bukan hal yang asing. Red Bull dikenal sebagai tim yang sering menggunakan sesi latihan bebas untuk mencoba berbagai pengaturan mobil dan mengumpulkan data sebanyak mungkin. Mereka tidak selalu mengejar catatan waktu tercepat pada hari Jumat. Karena itu, posisi ke-6 Verstappen belum bisa dijadikan kesimpulan bahwa Red Bull kehilangan kecepatan. Justru sangat mungkin tim tersebut masih menyimpan performa terbaiknya untuk sprint qualifying nanti. Inilah yang membuat hasil FP1 selalu menarik untuk dianalisis. Tidak semua tim memiliki tujuan yang sama ketika turun ke lintasan. Ada yang mengejar simulasi kualifikasi, ada yang fokus pada long run, dan ada pula yang lebih banyak menguji setelan mobil.